Baik, mungkin absennya itu dulu ya. Jadi nanti kita absen lagi setelah selesai kuliah bagi yang belum absen. Oke, saya akan memulai. Jadi kita hari ini akan, salah. Kita hari ini akan membahas tentang normalisasi ya. Jadi kemarin Anda sudah mengerjakan tugas dan juga kuis terkait perancangan basis data menggunakan IRD. Nah, kalau kuliah ini nanti Anda ingin menanyakan pertanyaan terkait dengan perancangan basis data dengan IRD, silahkan. Nah, kita hari ini akan membahas tentang perancangan menggunakan normalisasi ya. Jadi ini sedikit berbeda dengan yang kemarin dengan IRD. Jadi kalau Anda merancang menggunakan IRD, itu namanya bottom up design. Jadi bottom up itu Anda diberi persoalan di dunia nyata, seperti contoh dalam tugas terakhir kemarin, lalu nanti Anda diminta untuk merancang suatu IRD, kemudian dari IRD itu Anda konversi menjadi database skema database, lalu dari sana Anda generate tabel dengan menggunakan perintah SQL. Nah, biasanya kalau Anda merancang database menggunakan IRD, maka nanti setiap entity itu diwakili oleh satu tabel. Jadi kemudian relasi itu juga bisa diwakili oleh satu tabel kalau relationship-nya itu menghubungkan dua entity dengan cardinality end to end gitu. Jadi bagaimana kita melakukan konversi itu. Nah, hasil dari tabelnya itu biasanya kalau kita lihat dari sisi bentuk normal berapa maka masing-masing tabel hasil perancangan menggunakan IRD itu biasanya sudah dalam bentuk normal yang ketiga. Jadi normal yang ketiga itu adalah contohnya seperti ini ya. Jadi kalau nanti kita bicara tentang normalisasi ya itu. Jadi kalau Anda punya misalnya relasi mahasiswa ya misalnya itu. Jadi mahasiswa. Nah, kemudian Anda punya atribut nomor mahasiswa. Ini sebagai primary key-nya. Kemudian nama misalnya. Nah, kemudian mungkin juga angkatan gitu. Dan seterusnya misalnya tuh. Nah, jadi ini primary key-nya itu. Maka relasi yang kita peroleh dari perancangan menggunakan IRD itu biasanya bentuknya sudah bentuk normal ketiga. Ini namanya set normal form. Jadi nanti kalau kita melakukan normalisasi, maka nanti kita melakukan tahapan-tahapan ya. Jadi mulai dari bentuk yang tidak normal form itu, lalu nanti kita turunkan jadi bentuk satu normal form itu. Nah, kemudian dari satu ini, dari ini agak belok ini karena tidak cukup. Itu ada bentuk nanti second normal form. Nah, kemudian nanti dari sini menjadi bentuk 3 normal form itu. Nah, jadi ini berbeda pendekatannya itu. Jadi kalau Anda merancang pakai IRD, maka otomatis nanti tabelnya sudah dalam bentuk normal form yang ketiga ini itu. Nah, ini sebagai preview saja. Jadi salah satu ciri normal yang ketiga itu adalah
ini. Nah, ini nanti ada istilah functional dependency ya. Nah, ini itu. Jadi functional dependency-nya itu panahnya itu hanya muncul dari primary key itu. Nah, itu. Tidak ada panah lain itu. Nah, nanti kita membahas apa sih yang disebut dengan functional dependency itu. Nah, jadi kalau kita merancang menggunakan IRD itu, maka IRD itu disebut sebagai bottom up ya. Jadi dari bawah ke atas itu. Ya, jadi bottom up gitu. Nah, tapi kalau kita merancang menggunakan normalisasi itu, maka kebalikannya itu bukan bottom up, tapi normalisasi itu adalah perancangan secara top down ya. Ini. Jadi berlawanan ini top, kemudian down itu. Loh, kenapa kok disebut top down itu? Kan nanti normalisasi itu biasanya Anda menghadapi masalah bukan dari dunia nyata itu. Tapi Anda diberi permasalahan, Anda sudah punya suatu database ini. Nah, suatu database di mana ada tabel yang di situ itu banyak duplikat gitu. Jadi ini kolom-kolomnya ya. Jadi biasanya kalau tabel yang tidak normal itu biasanya kolomnya banyak itu. Nah, jadi Anda punya database yang atau kadang-kadang Anda juga bisa diberi report gitu. Jadi Anda diberi suatu report gitu. Nah, jadi ini bentuknya formatnya adalah report ini. Dan report itu digenerate dari satu tabel gitu. Nah, jadi misalnya contohnya adalah kalau Anda minta dicetakkan itu ya apa daftar mata kuliah yang sudah Anda ambil itu ya transkrip ya. Nah, misalnya suatu kampus itu dalam membuat transkrip itu dia sudah punya satu tabel itu. Untuk satu mahasiswa itu memuat mata kuliah yang diambil itu. Sehingga nyetaknya gampang itu. Seret gitu. Hanya tinggal ngambil satu rekod, seret sudah jadi itu. Efisien itu. Nah, tapi dari sisi database design ini nanti kalau untuk transaksi tidak sesuai itu loh. Jadi tabel yang tidak normal itu bagus gitu. Kalau database itu sifatnya adalah read only. Jadi kalau tabel yang tidak normal itu enggak apa-apa itu. Bukannya enggak boleh itu. Boleh itu. Jadi justru malah boleh. Jadi nanti waktu kita membahas tentang data warehouse itu justru kita membuat tabel yang tidak normal gitu. Nah, jadi kalau untuk keperluan read only enggak normal itu enggak apa-apa itu. Tapi kalau nanti yang tidak normal ini digunakan untuk transaksi, database transaksi, artinya untuk insert, delete, update, nah ini tidak cocok gitu. Nah sehingga perlu kita lakukan proses normalisasi gitu. Nah jadi katakanlah misalnya kampus yang perlunya hanya untuk mencetak report, ini tidak apa-apa punya tabel yang tidak normal gitu. Tapi kalau dia misalnya ingin membuat database yang itu bisa digunakan untuk transaksi, gitu, maka dia harus menormalisasi tabel tersebut gitu. Nah, sehingga biasanya tahapannya adalah mulai dari tidak normal itu, kemudian nanti sampai diturunkan bisa sampai mencapai normal yang ketiga itu. Nah, proses dari tidak normal sampai normal yang ketiga ini, maka nanti kita melakukan yang namanya pemecahan model. Pemecahan tabel ya. Jadi tabel decomposition itu. Nah, jadi tabel yang besar ini nanti kita pecah-pecah setiap tahap itu. Sehingga dia menjadi tabel yang lebih kecil dan masing-masing nanti normalnya itu paling tidak mencapai normal yang ketiga, itu minimal itu. Kenapa kok saya sebut minimal? Karena ini di atasnya masih ada ini. Ada normal keempat gitu. Nah, ada juga kalau lanjutkan juga ada yang normal kelima itu. Nah, tapi ini kalau Anda teruskan, tabelnya nanti makin kecil itu. Makin kecil terus itu. Sehingga nanti juga ada ruginya itu.
Kalau Anda ingin mendapatkan informasi, maka Anda harus banyak melakukan join gitu. Nah, sehingga biasanya 3 ini dianggap sebagai posisi normal yang tengah-tengah ya, ini tengah-tengah ini. Jadi tidak perlu Anda melakukan normalisasi sampai tingkat 5 maupun sampai tingkat 6 itu. Karena tabelnya nanti makin lama akan makin mengecil gitu. Oke. Nah, jadi itu yang akan kita bahas dalam design using normalization ini. Oke, kita menggunakan slide-nya dari Pak Arif ya. Tapi nanti ada slide lain yang dapat kita gunakan. Nah, sebenarnya apa sih kerugian dari tabel yang tidak normal itu? Nah, tabel yang tidak normal itu kerugiannya ada 2 itu. Yaitu dia akan memuat informasi yang duplikat gitu. Jadi informasi yang sama itu disimpan secara berulang-ulang gitu. Jadi misalnya gini, ada suatu tabel gitu, bahwa toko misalnya, toko di Jogja itu, maka setiap toko itu ada kodenya itu, ada namanya, alamatnya di mana itu. Lalu nanti juga ada kabupatennya, kecamatannya mana, kabupatennya mana, provinsinya mana itu. Nah, kalau kita desain seperti itu, maka nanti semua toko di Jogja itu ya nanti ada perulangan informasi Sleman Jogja itu sebanyak toko yang ada di Sleman. Gitu. Nah, maka ini biasanya kita pecah gitu. Jadi nanti kabupaten dan provinsi itu kita buat tabel sendiri lalu kita kodekan itu. Nah, kemudian nanti kita buat kolom baru yang menyatakan itu primary key dari tabel yang baru tersebut itu. Jadi kita tidak perlu ngulang-ulang. Jadi kata Sleman Jogja yang 100 kali itu kita hanya tuliskan 1 kali saja itu di tabel yang baru tersebut itu. Nah, jadi permasalahan dengan data yang tabel yang tidak normal adalah ini redundancy ya. Jadi redundancy itu informasi yang sama itu disimpan secara berulang-ulang gitu. Nah, kalau kita hilangkan itu, maka biasanya kita tidak akan kehilangan informasi itu. Nah, kemudian persoalan yang kedua adalah nanti kalau tabelnya itu tidak normal, itu ada yang disebut sebagai data anomali atau lebih tepatnya namanya update anomali ya. Jadi ini bukan anomali di atribut suatu tabel ya. Tapi ini adalah seringkali disebut sebagai update anomali. Nah, kenapa kok disebut update itu? Update itu mencakup insert, delete, kemudian update ya. Jadi kemarin Anda waktu membahas tentang SQL itu, maka dalam SQL itu ada perintah untuk update menggunakan insert. Lalu Anda juga bisa menghapus menggunakan delete from. Lalu Anda juga bisa mengupdate suatu nilai dengan menggunakan update dari SQL itu. Nah, ini disebut sebagai update anomali. Jadi mencakup insert anomali, delete anomali, kemudian terakhir adalah update anomali. Nah, di sini kita berikan contohnya ya. Jadi contoh dari insert anomali itu apa, update anomali itu apa, delete anomali itu apa. Nah, biasanya kalau Anda punya tabel yang bentuknya itu normal yang ketiga, maka kalau Anda ingin menambahkan di dalam suatu record ke dalam suatu tabel,
maka biasanya tidak ada masalah gitu. Kecuali kalau tabel itu merupakan terhubung ke tabel lain yang merupakan primary key-nya. Nah, itu biasanya tidak boleh melanggar referential integrity itu. Tapi kalau enggak, maka bebas itu. Tetapi kalau tabel kita seperti ini, maka ini ada perulangan informasi ya ini. Jadi di sini yang berulang itu adalah ini departemen number, kemudian departemen name, kemudian kota itu. Nah, nanti rekod-rekod kan berulang. Kalau departemen numbernya sama itu, namanya sama, lalu city-nya juga sama terus itu. Nah, apa yang terjadi kalau kita ingin menginsert suatu departemen misalnya. Jadi misalnya ada suatu departemen baru itu kita insertkan itu. Kemudian karena baru dia belum ada stafnya ya, jadi masih baru. Tapi kita ingin merekod ke sini itu. Jadi misalnya ada departemen nomor 40 itu misalnya marketing itu, lokasinya di mana itu. Maka kita tidak bisa menginsertkan 40 marketing misalnya di kota mana itu sini itu. Tidak bisa kita masukkan di sini itu. Karena apa? Karena kalau kita masukkan ke sini, maka nanti ini staff numbernya belum ada, kosong ini nanti. Jobnya juga kosong ini. Padahal staff number itu merupakan bagian dari primary key itu. Nah, Anda tahu kemarin waktu kita membahas di sebelum UTS bahwa primary key itu tidak boleh kosong ya. Jadi tidak boleh nilainya itu 0 itu. Nah, jadi tidak bisa nih dimasukkan. Jadi kalau Anda ingin memasukkan departemen baru harus nunggu dulu ada staf yang diassign ke departemen itu. Nah, jadi ini tidak bisa di entry bukan karena melanggar ya akibatnya nanti melanggar ini NTT integrity-nya itu. Nah, jadi itu. Nah, kemudian ada juga mengakibatkan update anomali itu. Jadi kalau kita update merubah misalnya, jadi di sini kalau kita ingin mengganti yang kode 101 sini itu, could change the name of the department di mana 101 bekerja. Gitu. Jadi 101 itu bekerjanya di departemen nomor 20 ini ya ini. Nah, kalau misalnya dia nanti ini departemennya diganti misalnya, jadi dia bekerja pada departemen akunting ini. Nah, kemudian ini without simultaneous changing departemen that 102 work. Nama departemennya akuntan ya. Oke. Nah, jadi dia ingin mengubah misalnya departemen akuntan itu dirubah menjadi nama yang lain itu misalnya itu. Maka semua akuntan ini kan harus diganti itu. Nah, jadi kalau yang di ini di mana 101 bekerja itu diganti misalnya departemen akuntan itu akan diganti dengan nama lain, katakanlah sesuatu nama yang lain itu. Maka dia tidak hanya mengganti yang departemen yang ini saja itu, maka semua akuntan ini juga harus diganti ini. Ya memang Anda bisa melakukan replace ya ini itu. Tapi ketika Anda mau mereplace ini saja itu, tapi nanti 100 rekod yang namanya akuntan itu juga yang lain juga harus digantikan gitu. Nah, ini sebenarnya tidak begitu seberapa ya dibandingkan dengan insert anomali. Jadi kalau di sini adalah hanya dalam hal update-nya itu harus dilakukan melihat secara keseluruhan gitu. Nah, yang
efeknya paling berat di antara ketiga ini itu adalah insert anomali sama delete anomali ya. Nah, delete anomali itu adalah gini, kalau Anda menghilangkan ini rekod yang pertama, yaitu yang start nomornya itu 100 ini, maka ini hilang itu. Nah, misalnya katakanlah misalnya ini ekstrim ya ini. Jadi misalnya dia hanya satu anu saja itu. Jadi agak-agak ekstrim ya contohnya ini. Jadi kalau kita menghapus ini, gitu, maka nanti kalau tidak ada rekod yang lain itu, maka informasi tentang sales departemen ini juga akan hilang. Gitu. Jadi tidak ada yang lain itu, anunya, informasinya itu. Misalnya ini orang terakhir itu, lalu ini kita hapus gitu. Padahal mungkin ini masih diperlukan ini departemennya itu. Tapi karena ini dihapus, maka otomatis seluruh rekod ini harus dihapus sehingga kita nanti akan kehilangan informasi tentang departemen nomor 10 itu. Nah, jadi itu yang disebut dengan ini contohnya kecil ya. Jadi mungkin banyak kasus yang mungkin lebih kompleks dibandingkan dengan contoh yang kecil ini. Tapi intinya dengan adanya informasi yang redundant itu, maka nanti juga akan menimbulkan update anomali ini. Itu. Jadi itu kerugian dari tabel yang tidak normal. Nah, kemudian sebelum kita membahas tentang normalisasi, maka kita perlu dulu mengetahui tentang beberapa definisi ya. Jadi ada istilah yang namanya repeating group gitu. Nah, repeating group itu adalah bahwa suatu atribut atau mungkin beberapa atribut itu nilainya itu lebih dari satu itu. Nah, contohnya ini kontak number ini ada 3 di sini tuh. Nah, ada 3 nilai ini. Nah, ini kan tidak boleh ya menurut aturan relasional itu. Jadi nilai dari suatu atribut itu harus atomik gitu. Nah, sehingga ini nanti kalau kita ingin membuat tabel yang normal, gitu, maka ini nanti kita rekod yang pertama itu kita bagi menjadi 3 buah rekod. Gitu. Nah, jadi rekod pertama itu memuat kontak number yang pertama ini, lalu rekod kedua, yang kedua ini, ketiga, dan seterusnya. Itu. Nah, jadi repeating group seperti ini tidak boleh. Ini. Nah, dalam contoh ini repeating groupnya hanya terjadi pada satu kolom itu. Ada kemungkinan dia terjadi pada kolom-kolom yang lain itu. Jadi repeating groupnya itu setiap kolom itu satu itu. Tapi nanti banyak gitu. Jadi ada beberapa rekod itu. Seperti misalnya kalau Anda mendapatkan itu ya bukti belanja itu. Maka dalam transaksi Anda itu ada banyak rekod itu. Nah, setiap rekod yang di sana itu kan misalnya Anda belanja di Indomaret itu ada rekod Anda. Nah, itu kalau dituliskan ke kanan itu, maka nanti kan ada banyak barang ya. Barangnya ini, namanya ini, beli berapa, barangnya ini, namanya ini, beli berapa, harganya berapa. Nah, jadi untuk setiap orang maka terjadi repeating group pada atribut yang terkait dengan barang tadi. Itu. Nah, jadi tidak hanya selalu terjadi seperti ini. Jadi kemungkinan lain untuk repeating group itu adalah bisa terjadi seperti ini. Itu. Jadi nanti ada contoh database yang lain ya itu. Nah, ini rekodnya ini itu. Nah, ini rekodnya. Nah, ini adalah ada beberapa kolom di sini. Itu. Jadi ini rekod yang per rekod itu. Nah, kemudian satu rekod itu nanti ada repeating groupnya itu. Nah, jadi ini, nah, kemudian ini.
Kemudian ini dan ini terbagi dalam beberapa kolom gitu. Nah, jadi seperti report itu ya, ini bentuknya itu. Nah, jadi ini rekod yang pertama itu. Nah, kemudian ini rekod yang kedua juga gitu. Jadi ada nilai itu. Nah, kemudian di sini ada, nah ini adalah kasus repeating group yang lain ini. Jadi sama-sama seperti tadi, ini juga disebut sebagai repeating group ini. Jadi tidak hanya terjadi pada satu kolom, tapi terjadi pada beberapa kolom itu. Ini contohnya hanya satu kolom ya terjadinya. Oke, nah kemudian nanti definisi yang lain adalah yang kita sebut sebagai functional dependency ya. Dan ini biasanya nanti disingkat dengan FD. Nah, jadi functional dependency itu adalah relationship antar atribut ya. Jadi ingat ini bukan relationship antar entity, tapi ini adalah relationship antar atribut di dalam suatu relasi itu. Nah, jadi nanti nulisnya seperti ini ya. Jadi kalau ada suatu functional dependency itu di mana nomor mahasiswa itu maka nama mahasiswa itu. Nah, ini meaningnya adalah nama mahasiswa itu functionally dependent pada nomor mahasiswa itu. Atau Anda juga bisa mengatakan nomor mahasiswa itu menentukan nama mahasiswa. Jadi Anda bisa membaca nih, nomor mahasiswa menentukan itu, determine ya itu, menentukan itu. Jadi menentukan atau Anda dari kanan. Nama mahasiswa functionally bergantung pada, jadi secara fungsional bergantung pada nomor mahasiswa itu. Nah, kalau Anda punya FD seperti ini, maka ini meaningnya apa ini? Meaningnya adalah untuk setiap satu nilai nomor mahasiswa, maka ini hanya ada satu nama mahasiswa. Gitu. Jadi tidak boleh lebih dari satu. Gitu. Tapi sebaliknya tidak apa-apa. Gitu. Misalnya sebaliknya seperti ini. Misalnya ada nama mahasiswa lain itu. Oh, sorry, ada nama mahasiswa yang sama itu, tetapi nomornya lain itu. Nah, ini tidak apa-apa. Ini kita masih tetap bisa mengatakan bahwa untuk setiap satu nomor mahasiswa ada satu nama. Gitu. Tapi kalau untuk setiap nama mahasiswa itu mungkin saja ada lebih dari satu itu, karena mungkin dalam tabel itu ada yang namanya sama. Gitu. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau ini sebaliknya, maka tidak berlaku ini. Jadi nama ke nomor mahasiswa itu tidak berlaku. Tapi kalau dari nomor ke nama, maka dia akan berlaku. Nah, jadi biasanya yang bagian kiri ini, A maka B ini disebut sebagai determinan ya ini. Jadi ini disebut sebagai determinan gitu. Lalu yang B-nya itu sebagai konsekuen gitu. Jadi mirip-mirip dengan itu ya apa? Jika maka. Gitu. Ya, jadi tapi bacanya adalah untuk setiap nilai dari A maka hanya ada satu nilai dari B itu. Nah maka nanti kita akan menggunakan konsep. Jadi kalau kita melakukan normalisasi, maka nanti kita main-main dengan ini functional dependency ini. Gitu. Nah, kalau kita punya suatu relasi R itu, misalnya ini adalah A, primary key-nya, lalu ini B, ini lalu C ini.
maka nanti pasti berlaku functional dependency A maka B. Gitu. Jelas itu. Kemudian juga berlaku A maka C. Gitu. Oke, jadi ini dua buah functional dependency yang bisa terjadi di relasi R itu. Nah, selain Anda menggambarkan function dependency seperti ini, maka kadang-kadang Anda juga bisa menggambarkan dalam bentuk diagram functional dependency ya. Ini jadi diagram functional dependency itu diberi kotak ini itu, lalu ini A itu. Nah, kemudian nanti di sini adalah kotaknya itu B. Nanti kadang-kadang kita menggambarkannya seperti ini itu. Nah, kemudian nanti ini adalah C. Jadi nanti di dalam beberapa contoh itu nanti Anda akan ditampilkan suatu format seperti ini namanya adalah diagram functional dependency itu. Karena kalau ini kan tidak mudah untuk melihat ya apa saja hubungan satu dengan yang lain ini. Nah, kalau ini kan lebih menyatakan hubungan. Meskipun ini contohnya simpel ya, tapi nanti ada yang kompleks ini. Oke. Nah, jadi atribut B depend on A. Nah, berarti ini A sebelah kiri ya. Itu. Jadi untuk setiap instant ini, setiap nilai dari A itu, maka nanti hanya ada satu nilai di B. Berarti ini Anda sebut B itu adalah functionally dependent pada A. Gitu. Tapi kalau bahasa Indonesia biasanya A itu menentukan B, gitu, atau B ditentukan oleh A, itu juga nggak apa-apa ya. Mengindonesiakannya. Nah, jadi Anda juga bisa mengatakan A itu menentukan B, seperti yang tadi itu. Jadi A itu sebagai determinan, B itu sebagai konsekuen biasanya itu. Tapi di sini object of determinant ya sama saja. Ada beberapa teks yang menyebut dia sebagai konsekuennya itu. Nah, jadi ini contoh yang lain adalah student ID GPA. Nah, jadi setiap student ID maka dia hanya ada satu nilai GPA. Gitu. Tapi sebaliknya tidak berlaku ya, karena ada beberapa mahasiswa yang GPA-nya itu sama itu, sehingga itu bisa dikatakan bahwa tidak berlaku setiap GPA itu hanya ada satu mahasiswa itu. Nah, child maka ini satu mother. Nah, ini benar ya, tapi kalau sebaliknya tidak benar itu anunya itu. Oke, jadi itu functional dependency definisinya. Nah, kemudian nanti ada beberapa kasus itu functional dependency itu bisa melibatkan di bagian kiri atau kanan itu tidak hanya satu saja itu, tapi bisa melibatkan di kiri itu bisa dua, kanan satu bisa, di kiri satu, di kanan lebih dari satu juga bisa. Gitu. Jadi sembarang ini. Nah, jadi ini adalah contoh di mana functional dependency yang melibatkan di bagian kiri itu dua, lalu di bagian kanan itu adalah satu itu. Nah, jadi ini nomor mahasiswa ya misalnya, enroll ID ini adalah Anda mengambil misalnya mata kuliah apa itu ya ini. Jadi Anda mengambil suatu mata kuliah itu, maka untuk setiap enroll ID itu, kemudian untuk setiap student maka nanti ada satu grade. Nah ini. Enroll ID ini maksudnya Anda mengambil semester kapan, tahun berapa itu ya. Kalau Anda ngulang enggak apa, nanti ID-nya kan beda itu. Nah, jadi enroll ID dan student ID ini menyatakan mahasiswa tersebut mengambil mata kuliah pada semester dan tahun berapa itu. Nah, ini kalau hanya
student ID saja, maka tidak berlaku ini grid-nya ini, gitu. Tidak, bukan merupakan functional dependency itu. Jadi satu student ID itu bisa banyak grid gitu. Kemudian kalau enroll ID saja ini juga nggak berlaku grid gitu, karena dia bisa enroll ID tidak satu grid ya. Iya, karena kan ada beberapa grid kemungkinannya itu. Sehingga yang berlaku untuk FD-nya adalah enroll ID digabung dengan student ID, maka nanti dia akan menghasilkan satu nilai. Nah, jadi ini menentukan satu nilai. Jadi misalnya Anda mengambil kuliah database pada semester 1 tahun ini ya. Oke, nah kemudian nanti ada beberapa istilah yang akan kita gunakan waktu kita melakukan proses normalisasi ya. Nah, jadi ada istilah namanya full FD. Gitu. Nah, jadi full FD. Jadi full FD itu adalah di mana suatu atribut itu bergantung pada beberapa atribut, tapi tidak bergantung pada subsetnya ya. Gitu. Nah, jadi yang tadi itu, jadi itu namanya full ya. Jadi ada suatu functional dependency yang saya berikan contoh di sini misalnya ya. Sorry. Jadi misalnya ada A itu, kemudian B itu, lalu ini C. Itu. Nah, ini kita sebut sebagai full itu. Kalau tidak ada parsial itu. Nah, parsial itu maksudnya ini. Misalnya ini. Ini juga bergantung ini saja itu. Misalnya ini. Nah, ini tidak boleh ini. Disebut bukan full itu. Juga tidak boleh ada A ini. Nah, jadi yang berlaku itu C itu bergantung pada AB. Tidak bergantung pada subset dari AB. Tapi kalau Anda functional dependency-nya itu yang sebelah kiri itu hanya satu, maka otomatis full ini ya. Jadi kalau yang sebelah kiri itu hanya satu, berarti itu selalu full. Tapi kalau yang sebelah kiri itu komposit, maka harus hati-hati untuk menyebut itu sebagai full. Jadi harus dicek, ada enggak kebergantungan dari subsetnya ini. Jadi apakah ada sini itu, ataukah ada ke sini. Nah, kalau ini tidak ada, lalu ini juga tidak ada, maka itu disebut sebagai full. Jadi, nah jadi ini contohnya ini ya. Itu. Oke. Nah, selain full dependency, kasus lain adalah namanya itu parsial. Nah, ini parsial itu juga terjadi kalau yang sebelah kiri itu lebih dari satu ya. Kalau yang kiri itu hanya satu, maka dia tidak akan mungkin terjadi parsial itu. Nah, jadi di sini adalah contohnya adalah sebelah kiri ini ada lecture ID, kemudian student ID itu, kemudian ada lecture name, kemudian start date itu. Nah, kemudian di sini ada suatu dependency itu. Jadi
untuk setiap lecture ID itu maka juga ada satu lecture name di sini. Nah, jadi yang sebelah kanan itu ada yang bergantung pada subset dari ini, yaitu lecture name ini bergantung pada lecture ID itu. Nah, itu disebut sebagai partial dependence ya ini. Jadi lex name itu partially dependent pada lex ID sama student ID itu. Jadi kalau kita gambarkan maka terjadi suatu kasus di mana ini C, nah tapi terjadi ini. Nah ini parsial namanya itu. Biasanya di sini ada beberapa ya, seringkali lebih dari satu. Hingga terjadi parsial. Nah, kemudian ada kasus yang lain. Nanti kita akan ketemu lagi nih kalau kita bicara tentang normalisasi. Nah, kasus yang lain adalah namanya transitif ya. Jadi mungkin waktu Anda mengambil mata kuliah mungkin ingat istilah transitif ya. Jadi kalau A maka B, B maka C, nah maka nanti otomatis terjadi relasi transitif yaitu A maka C ini. Nah, jadi ini terjadi suatu transitif gitu. Itu disebut sebagai transitif. Nah, contohnya adalah ini gitu. Nah, jadi kasusnya adalah transitif itu bisa juga terjadi kalau yang kiri itu satu juga bisa ya. Jadi tidak harus dua ya. Gitu. Jadi transitive dependency itu terjadi kalau ada functional dependency pada atribut yang sebelah kanan ini. Nah, jadi harusnya hanya dari kiri ke kanan itu. Ternyata terjadi juga ada dependensi dari yang atribut yang bukan bagian dari primary key itu. Nah, jadi di sini ada function dependency namanya role salary gitu. Nah, maka keberadaan dari functional dependency role salary itu disebut sebagai transitive dependency gitu. Sehingga nanti akan terjadi seperti ini. Nah, role kemudian nanti salary gitu. Oke, nah jadi itu beberapa definisi tentang functional dependency ya. Nah, jadi dengan ketiga definisi itu, maka kita akan melakukan suatu proses yang namanya normalization ya. Nah, jadi tujuan dari normalisasi adalah menghilangkan redundancy gitu dan juga menghilangkan ini tadi apa ya anomali ya gitu. Jadi itu terutama untuk menghilangkan redundancy ini itu. Oke. Nah, ketika kita melakukan normalisasi, maka kita melakukan analisis terhadap functional dependency itu. Sehingga tadi kenapa Anda perlu mengetahui definisi dari functional dependency itu. Nah, proses normalisasi itu nanti kita dalam prosesnya dari tidak normal menjadi normal 1, 2, 3 itu melakukan namanya pemecahan relasi ya atau disebut sebagai decomposing atau relation decomposition itu. Jadi memecah itu. Jadi tabel yang besar kita pecah menjadi tabel yang lebih kecil itu. Nah, sehingga makin tinggi normalnya,
maka ukuran tabelnya itu makin lama akan makin mengecil itu. Oke. Nah, ini beberapa tujuan ya. Jadi menghilangkan redundancy, kemudian menempatkan data pada suatu format yang lebih akurat untuk dilakukan suatu perubahan. Nah, kemudian juga untuk menghilangkan update anomali. Nah, kemudian juga untuk memudahkan kita menerapkan suatu constraint itu. Nah, ini tadi yang unnecessary coding ya. Jadi karena kalau kita hanya mengganti ini, maka harus mengganti semuanya. Jadi nanti ada suatu aktivitas tambahan yang harus kita lakukan. Jadi kita tidak hanya mengubah satu rekod, gitu, tapi harus mengubah beberapa rekod yang ada di sana. Karena kita menuliskan secara berulang-ulang dalam rekodnya itu. Nah, jadi prosesnya ini ya, ini. Jadi 1, 2, 3, ada BCNF, 4, 5 itu. Nah, jadi nanti ini Anda lihat dari tidak normal menjadi normal 1, ini remove repeating group, gampang nih, paling gampang nih. Kemudian dari normal 1 ke normal 2, ini meremove partial dependency, ini. Kemudian dari 2 ke 3, ini remove transitive dependency, ini. Jadi kita remove transitifnya. Kemudian dari 3 ke BCNF, ini di remove kalau masih ada functional dependency anomali ya ini. Tapi biasanya seringkali BCNF itu sudah hampir mirip dengan bentuk 3 ini. Jadi BCNF itu merupakan bentuk khusus dari normal yang ketiga ini. Nah, kalau Anda ingin melanjutkan, biasanya ini udah tidak ada kasusnya ya, jadi agak jarang kasusnya itu. Jadi ada remove multi-value dependency, ini. Kemudian remove remaining anomaly. Ini. Jadi biasanya kalau kita melakukan proses normalisasi, maka cukup kita lakukan sampai pada bentuk yang normal yang ketiga. Sorry. Toh, ini nanti juga kalau kita merancang menggunakan basis data dengan IRD, itu, maka kita juga akan mendapatkan bentuk yang masing-masing dalam bentuk normal yang ketiga ini. Itu. Oke, nah, jadi syarat, jadi ada definisinya ya itu. Jadi suatu tabel itu, bisa disebut sebagai normal ke-1, itu syaratnya adalah jika dan hanya jika itu semua kolom itu memuat nilai yang atomik. Sudah, syaratnya sederhana itu. Pokoknya asal semua kolom tidak ada repeating groupnya, itu sudah dia bentuk normal yang ke-1 itu. Nah, jadi tentunya nanti setiap kolom itu nilainya sejenis ya gitu. Jadi oke. Nah, kemudian ada syarat yang lain juga gitu. Jadi sebagai syarat relasi, maka selain setiap kolom value-nya unik, maka nanti Anda harus setiap rekod juga harus unik ini karena tabel kan tidak boleh memuat rekod yang duplikat gitu. Nah, jadi setiap baris harus unik, lalu setiap kolom harus unik gitu. Itu sudah normal ke-1 gitu. Jadi syaratnya sangat gampang gitu. Asal tabelnya itu sudah kayak tabel biasa, maka dia bentuknya adalah normal yang ke-1 itu. Nah, jadi ini masih muat ini ya, masih muat repeating group ya ini. Jadi kalau kita ingin membuat dia menjadi normal 1, maka ya ini kita pecah jadi 2 rekod. Lalu yang kedua jadi 2 rekod, ini 1 rekod, 1 rekod. Berarti nanti kita akan punya database,
punya tabel yang isinya itu 6 record. Nah, jadi bentuknya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Tapi sebenarnya tidak harus dipecah dulu, ini langsung dipecah sih. Jadi asal sudah langsung gitu, nanti itu disebut sebagai normal yang ke-1 gitu. Nah, jadi sebenarnya tidak harus dipecah dulu itu. Jadi asal ini dirubah jadi 6 record itu sudah normal yang ke-1. Nah, tapi di sini sudah langsung dipecah gitu. Jadi ini dipecah menjadi 2 buah tabel di mana masing-masing tabel itu punya mengikutkan ini ya, departemen number ini ya itu. Jadi departemen number, lalu departemen name hanya 4 gitu. Kemudian ini departemen number, kemudian ini location gitu. Nah, ini langsung dipecah dalam bentuk normal yang ketiga ya. Jadi ini karena contohnya sangat kecil ya. Gitu. Nah, jadi ini determinannya mana ini? Determinannya adalah ini ya, departemen name ini ya ini. Maka untuk setiap departemen name ini ada untuk setiap departemen number hanya ada 1 departemen name itu. Nah, lalu ini determinannya mana itu? Ini tidak bisa. Nah, jadi ini ya key-nya adalah ya dua-duanya ini. Gitu. Nah, jadi ini tidak ada anunya, seperti tidak ada ya, karena enggak untuk ini tidak berlaku ya, departemen number lokasi itu tidak berlaku ya, jadi ini tidak berlaku. Jadi untuk setiap number ini kemungkinan ada 2, lebih dari 1 ini itu. Jadi tidak berlaku ini, sehingga kalau kita punya tabel yang seperti ini, maka kalau kita ingin punya normal yang ketiga, maka biasanya primary key-nya adalah ya dua-duanya ini. Jadi dia tidak istilahnya tidak berlaku FD, tidak ada FD di situ karena ya ini gabungan antara departemen number dengan location itu merupakan key-nya itu. Jadi kita tidak bisa menggunakan ini sebagai key, gitu. Kita juga tidak bisa menggunakan ini sebagai key-nya.